Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Mio GT yang memasuki tahap kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing perbaikan tampilan untuk seat leg, kemudian deck, behel belakang, standar samping, dan lain sebagainya. Dimulai dengan perbaikan leg seal atau pelindung kaki depan. Sini sebelum kita lakukan perbaikan, kita lepas terlebih dahulu stikernya, kemudian kita basahkan dan akan kita lakukan pengamplasan untuk memperbaiki permukaan yang baret-baret atau cacat. Di sini amplasnya menggunakan amplas halus 1500 atau 2000. Selain memperhalus permukaan yang sedikit kasar, ini juga akan membuat permukaannya menjadi sedikit lebih kasar, sehingga pada saat pengecatannya nanti akan hasilnya baik atau bagus. Setelah pengamplasan ini kita lakukan pencucian dengan sabun supaya minyak, lemak, dan kotoran hilang, sehingga nanti tidak mengganggu proses pengecatan. Setelah selesai pencucian, dibilas dan dibiarkan kering. Kemudian kita bisa cat dengan diton dashboard coating untuk memberi warna hitam. Sekaligus ini catnya bisa menempel baik di part-part dari terbuat dari plastik. Untuk mengulang cat ini kita harus tunggu minimal 15 menit supaya cat kering, baru bisa ditutup atau diulang pengecatannya. Setelah tahap pertama pengecatan ini kering, kita bisa lanjut dengan menggunakan clear doff. Dan di sini gunanya untuk membuat permukaannya menjadi doff atau tidak mengkilat, sehingga mirip dengan material plastik originalnya. Kemudian kita jemur dan dibiarkan kering. Nah, ini setelah jadi, kemudian kita bisa lanjut penempelan stiker. Stiker ini berisi stiker perhatian, tekanan ban, dan lain-lain. Di sini ada dua stiker, yang besar satu, yang kecil satu. Ini tampilan akhirnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan melepas bagian bawah dek atau penahan lumpur di bawah dek ini. Di sini ada dua skru pengikat. Setelah skru pengikat kita lepas, kita akan gunakan penyongkel untuk memisahkan antara dek dengan cover bawah dek ini. Untuk memisahkannya cukup ditekan kemudian digeser sedikit, karena di sini locknya cukup kuat, masih baik locknya seperti ini. Kemudian kita geser ke sisi sebelahnya. Di sini juga ada dua skru pengikat, kita lepaskan. Sama seperti yang di kiri, kita harus gunakan penyongkel dan berhati-hati supaya tidak cacat. Setelah ini kita lakukan pengamplasan. Sebelum pengamplasan kita basahkan terlebih dahulu supaya permukaannya tidak terlalu rusak. Artinya hanya bagian kasar saja yang bisa diamplas atau terkena amplas.
Ini juga amplasnya menggunakan amplas halus 1500 atau 2000. Selain itu juga untuk membuat permukaan plastik ini menjadi kasar, sehingga nanti pengecatannya bisa menempel lebih baik. Setelah pengamplasan, kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun. Selain sabun juga di sini kita gunakan sampo mobil seperti ini secara merata untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran. Kemudian kita bilas dan dibiarkan kering terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa lakukan spray dengan diton dashboard coating untuk memberi warna hitam. Selain itu diton dashboard coating ini akan menempel baik di plastik part yang tadi sudah kita amplas dan bersihkan. Untuk mengulang pengecatan atau pengecatan berikutnya kita tunggu 15 menit. Setelah itu kita tutup dengan clear dock supaya permukaannya tidak mengkilat, sehingga nanti akan mirip dengan kondisi aslinya. Setelah ini kita biarkan kering dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan perbaikan yang lain. Sebelumnya kita harus melepas bodi halus samping. Ini bagian depan ada satu skru pengikat, kemudian bagian samping, dan dilanjut dengan membuka behel terlebih dahulu supaya pembukaan bodi samping lebih mudah. Karena behel ini sudah kita lepas, kita bisa lanjutkan untuk melakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus 1500 atau 2000. Ini dilakukan secara merata supaya permukaan yang tadinya halus menjadi sedikit kasar, sehingga nanti proses pengecatannya bagus. Dan kemudian kita cuci dengan sabun seperti ini, kemudian kita biarkan kering. Untuk membuat warna hitamnya lebih baik dan mengkilat, ini kita gunakan diton candy black tone. Selain memberi warna hitam, dia juga akan membuat permukaan behel ini mengkilat. Kemudian kita tutup dengan clear gloss supaya cat yang tadi bisa lebih terlindungi dan lebih awet dan lebih tahan terhadap goresan. Kemudian kita biarkan mengering seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuka tutup atas lampu. Ini ada dua baut pengikat, kita lepas, kemudian bagian plastik ini kita tarik ke atas seperti ini. Harap berhati-hati supaya tidak patah klipnya. Setelah itu kita buka baut-baut pengikat bodi samping. Di sini di belakang ada dua, kemudian di bawah ini di bagian lampu kanan kiri ini ada satu. Setelah itu di dekat dengan absorber dan di atasnya absorber. Kita lepas bagian ini. Setelah itu bodi samping kiri ini bisa kita angkat dan tarik keluar. Kita lanjut dengan bagian yang kanan, sama seperti bagian yang kiri. Ada beberapa baut yang ada di bawah ini, di dekat lampu, dekat absorber, dan di bagian depan untuk posisi bodi kanan ini. Setelah semua skru pengikat dilepas, kita bisa angkat bodi samping kanan ini. Selanjutnya kita lepas baut pengikat yang ada di deck. Di sini ada 4,
menggunakan baut 10 atau kunci 10 untuk membuka, kemudian bisa kita pisahkan dari bodi. Selanjutnya untuk deck ini kita lakukan pembasahan dan pengamplasan untuk membuat permukaannya sedikit kasar dan bagian-bagian yang kurang bagus bisa sedikit lebih rata. Selanjutnya bisa dilakukan pencucian supaya minyak, lemak, dan kotoran bersih atau hilang. Setelah dibilas, dibiarkan kering terlebih dahulu untuk kita lanjut pengecatan dengan menggunakan diton dashboard coating warna hitam. Sini kita spray secara merata untuk memberikan warna pada deck ini, dan untuk dashboard coating ini lebih melekat dibanding cat yang lain, sehingga hasilnya nanti diharapkan bisa lebih baik. Setelah ini kita tunggu minimal 15 menit, kita lanjutkan dengan clear dock supaya tampilannya tidak mengkilat atau dock, dan ini membuat tampilannya mirip dengan originalnya atau mirip dengan plastik aslinya. Kemudian kita biarkan kering dan kita bisa lanjut ke tutup saringan udara. Ini bisa kita lepas beberapa skru pengikatnya secara keliling, kita lepas satu persatu. Setelah tutup filter ini kita lepas, kita juga akan melepas plastik penutup yang ada di CVT. Ini menggunakan kunci 10 untuk melepas. Ada 4 baut pengikat, bisa kita lepaskan. Setelah itu kita lakukan pembersihan, atau sebelumnya kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu supaya permukaannya sedikit kasar, dan ini akan membuat cat nanti bisa melekat dengan baik. Selanjutnya kita lakukan pencucian dengan sabun untuk menghilangkan minyak, lemak, dan kotoran. Setelah tutup CVT ini bisa kita lanjutkan hal yang sama dengan tutup filter. Setelah dilakukan pembilasan kedua part ini, kita diamkan kering untuk bisa kita lanjutkan proses pengecatan. Untuk pengecatan sama dengan yang lain, menggunakan diton
dashboard coating ini memberi warna hitam dan cat ini bisa melekat baik di plastik. Setelah ditunggu minimal 15 menit dan cat mengering, kita bisa lanjutkan dengan clear dock supaya tampilannya tidak mengkilat dan hasilnya mirip dengan plastik originalnya. Nah, ini tampilannya setelah jadi. Berikutnya kita akan lakukan perbaikan tampilan untuk standar samping. Ini pertama kita lepas dulu baut pengikat yang ada di bawah. Ini menggunakan kunci 10, kemudian atas ini menggunakan kunci 12. Kita tahan, kita buka bagian bawah. Setelah itu kita bisa lepas pernya dengan menggunakan alat penarik, kemudian asnya kita bisa tarik dan standar sampingnya bisa kita ambil. Setelah itu kita lakukan pembasahan terhadap standar samping dan pengamplasan untuk menghilangkan karat-karat pada bagian ini. Setelah pengamplasan bisa dilakukan pembersihan dengan menggunakan sabun supaya minyak, lemak, dan kotoran hilang. Setelah pembilasan kita biarkan mengering sempurna, karena di sini ada lekukan-lekukan, ini harus yakin dia kering sempurna. Setelah itu kita gunakan Diton Black Metallic untuk memberi warna pada standar samping ini. Kita spray secara merata, terutama bagian-bagian yang tadi kita bersihkan karena karat. Setelah 15 menit kita bisa lanjutkan dengan clear gloss supaya tampilan standar samping ini mengkilat seperti originalnya. Selanjutnya kita biarkan kering dan kita bisa lanjut dengan memasang di sepeda motor. Ini lubangnya kita sesuaikan, kemudian as bautnya kita pasang. Setelah itu baut kita pasang dan kita kencangkan dengan kunci. Setelah itu per bisa kita pasang dengan menarik dengan menggunakan kawat. Demikian restorasi atau perbaikan tahap kedua Mio GT. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.